Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan kesempatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Adapun setelahnya, pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi hari cerah yang ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita sama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan berbahagia ini, yaitu tentang hasil mengikuti Rasulullah SAW. Salah satu rukun iman yang harus kita yakini setiap muslim adalah iman kepada para rasul, terutama Rasulullah SAW. Untuk pertama, beriman kepada Rasulullah SAW adalah ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW. Orang-orang yang melakukan ittiba kepada Rasulullah SAW akan meraih banyak nataji atau manfaat dan buah positif, diantaranya mahabbatullah, cinta dari Allah, rahmatullah, kasih sayangnya, hidayatullah, petunjuk darinya, masabatullah, anya pijana bersama orang-orang pilihan surga. Asy syafa'ah mendapatkan syafaat dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Nadratul wajhi atau muka yang bersinar dan berseri di surga. Mujrawatul asrasul menjadi tenaga Rasulullah SAW. Izzatun nafsi memperoleh kemuliaan jiwa dunia dan akhirat. Al-falah kemenangan dan keberuntungan. Semua itu jelas merupakan asas sadah atau kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Pada pembahasan sebelumnya, kita ditegaskan bahwa beriman kepada Rasul alaihimus salam adalah salah satu rukun iman dari rangkaian kesatuan 6 rukun iman. Mengingkari salah satu rukun iman yang berarti mengingkari semuanya. Begitu pula dengan iman kepada Rasul. Ittibah adalah bukti keimanan. Bukti keimanan kepada Rasulullah SAW yang paling utama adalah mengikuti beliau dalam segala sisi kehidupannya setelah mentaati beliau dalam setiap perintah dan larangan yang beliau sampaikan, sebab mengikuti dan menaati Rasulullah SAW adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah bukti konkret mengikuti Al-Quran. Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. An-Nisa ayat 80. Barang siapa mengaku menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidak mau ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketaatannya tidak sah menurut Al-Quran, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari orang tersebut. Dan siapapun yang mengaku melaksanakan Al-Quran namun tidak ittiba dengan sunnah Rasulullah SAW, maka pengakuan hanyalah pengakuan palsu belaka. Sebagai contohnya, untuk dapat melaksanakan sholat dengan sempurna, kita memerlukan hadis Rasulullah SAW, karena Al-Quran memerintahkan kita mendirikan sholat tanpa menjelaskan rincian dan tata cara sholat.
bahwa sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, merupakan penjelasan yang kita temukan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dalam Al-Quran, begitu pula dengan rincian pelaksanaan zakat, saum puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Intinya, fungsi hadis Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dengan bahasa lain, tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran tanpa mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. An-Nisa 0 ayat 44. Salah seorang ulama besar, Fudail bin Iyad, ketika menjelaskan makna as-sanu amala dalam surah Al-Mulk ayat kedua, yang berkata, yang dimaksud dengan as-sanu amala atau amal yang baik adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Karena sebuah amal jika dilakukan ikhlas tapi tidak benar, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaiknya jika amal itu benar tapi tidak ikhlas, juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru diterima jika memenuhi kedua syarat tersebut, ikhlas dan benar. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah semata Allah, sedangkan yang dimaksud dengan benar adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa Vol 250. Dari Abu Musa R.A. berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan risalah yang diberikan Allah kepada seperti seorang laki-laki mendatangi suatu kaum, lalu ia berkata, aku telah melihat pasukan tentara dengan kedua mataku. Kuperingatkan kalian dengan sungguh-sungguh segalalah cari selamat atau keganasan mereka. Lalu sebagian mereka menati sehingga mereka segera menghindar dari pasukan kejam itu hingga selamat. Sedangkan yang lain mendustakannya hingga pasukan itu menemui mereka dan meludahkan mereka. Al-Bukhari. Berikut ini adalah buah ittiba kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, mahabbatullah. Natijah atau buah dari ittiba kita kepada Rasulullah SAW, jika kita lakukan dengan benar, mahabbatullah, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus maghfirah atau ampunannya. Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dengan mengampuni dosa-dosamu. Ali Imran ayat 31. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan dengan ittiba kepada Rasulullah SAW akan melahirkan buah manis berupa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan kita mengikuti Rasulullah SAW dan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita laksanakan dengan ikhlas dan benar, pasti mendatangkan cinta darinya. Ketika Allah mencintai hambanya, maka segala kekurangan dan dosa yang terjadi akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu rahmatullah. Orang-orang yang menaati Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah beliau akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang mencontoh Rasulullah SAW pastilah orang-orang yang berbuat baik, ihsan atau makna asanu amalan menurut Fudail bin Iyad tadi. Dan orang-orang yang berbuat ihsan amat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah bagian penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka itu
akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 71. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 56. Baik yang ketiga yaitu hidayatullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu mempunyai puncak semangat dan setiap semangat memiliki tentu jemu atau lesu. Maka barang siapa kelesuannya tetap dalam sunnahku, berarti dia mendapat petunjuk dari Allah. Dan barang siapa kelesuannya tidak sunnah. Yang ketiga yaitu hidayatullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu mempunyai puncak semangat dan setiap semangat memiliki titik jemu atau lesu. Maka barang siapa kelesuan tetap dalam sunnahku, berarti ia telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa kelesuannya tidak dalam sunnahku, berarti ia celaka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, Ahmad dalam Musnad, Al-Biki dalam Syu'abul Iman At-Tabarani, dan Abu Nu'aim. Dalam hadis tersebut menegaskan bahwa tetap berada dalam sunnah Rasulullah SAW dalam segala keadaan akan mendatangkan tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, orang-orang yang beriman selalu berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW ketika sedang bersemangat atau sedang lesu atau kurang semangat. Ia tidak membiarkan dirinya hanyut dan terbawa bisikan setan sehingga membuatnya jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, ahya fil jannah. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. An-Nisa ayat 69. Orang-orang yang ittibah kepada Rasulullah SAW akan dikumpulkan bersama orang-orang pilihan di surga nanti, yaitu para nabi, orang-orang siddiqin, syuhada, dan salihin. Asy-syafa'ah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdoa ketika mendengarkan panggilan azan, ya Allah, ya Rabb, seruan yang sempurna ini dan sholat yang ditegakkan berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW dan keutamaannya. Bangkitkan dia dengan kedudukan mulia yang engkau janjikan kepadanya, maka akan mendapat syafaatku di hari kiamat. Al-Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan keutamaan dan setelah azan ia juga menyisakan bahwa mengikuti perintah dan arahan Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang membuat kita berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan yang keenam, mujawaratul Rasul. Orang yang mencintai Rasulullah SAW maka ia akan berusaha sekuat tenaga ittiba. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti ia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia bersamaku di surga. Tirmidzi dan Tabrani Al-Mujam Al-Asad. Yang ketujuh yaitu izzatul nafsi. Baik yang ketujuh yaitu izzatul nafsi. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW dengan ikhlas semata-mata karena mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka meraih kemuliaan dan ketaatan jiwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, ia telah mendapatkan kecintaannya, ampunan, rahmat, hidayah, berbagai anugerah lain dari Allah. Dengan itu semua, terangkatlah dirinya menuju tempat yang tinggi dan mulia. Ia tidak lagi peduli dengan kemuliaan di mata manusia selama ia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, kemuliaan itu tercetak pada mengikuti Allah yang memiliki izzah atau keperkasaan.
dan mengikuti Rasulnya. Padahal izah itu hanyalah bagi Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang yang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiadalah mengetahuinya. Al-Munafikun ayat 8. Selanjutnya yang ke-8 itu Al-Falah. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Yang ke-8 itu Al-Falah. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, Muhammad SAW, memuliakan, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Maka itulah orang-orang yang beruntun. Al-Arab ayat 157. Keberuntungan pasti akan diperoleh oleh mereka yang selalu ittibah kepada Rasulullah SAW dengan beriman kepadanya, memuliakannya, menolong ajarannya, dan selalu mengikuti cahaya Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Tak dapat diragukan lagi bahwa orang-orang yang mendapatkan semua taij yang terakhir yaitu kebahagiaan hakiki. Yang terakhir yaitu kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Tak dapat diragukan lagi bahwa orang-orang yang mendapatkan semua tajid dari mengikuti Rasulullah SAW di atas adalah orang-orang yang pasti berbahagia hidupnya dengan kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari. Baik, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilapan, tutur kata, dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya ceramah lagi.